Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, seperti yang kalian lihat, di sini kita berempat sedang duduk di bawah pepohonan yang lumayan sejuk sih untuk berdiskusi. Tapi kita di sini diskusinya bukan diskusi yang kayak diskusi capres atau apa gitu, tapi di sini diskusinya santai aja gitu ya. Santai tapi bermakna. Santai tapi bukan bergosip. Jadi di sini kita akan berdiskusi tentang kasus Gayus Tambunan. Pernah tahu kan kasus Gayus Tambunan? Pernah dengar kan? Ya. Akhir-akhir ini kan kasus pajak, terus kasus korupsi dari Alun Trisambodo itu kan udah booming gitu kan. Tapi di sini kita tidak akan membahas kasus itu karena memang sudah sering kita dengar gitu. Jadi di sini kita coba untuk flashback gitu ke depan. Kita flashback ke belakang dong. Ya. Gimana sih, Pak? Flashback ke belakang gitu maksudnya. Flashback ke belakang. Untuk bisa bukan mengenang sebagai gambaran bahwa sebenarnya di Indonesia itu perpajakan itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita akan mengulas gitu tentang kasus-kasus tersebut. Kasus Gayus Tambunan itu memang sudah lama, tapi gak apa-apa lah kita coba ulas lagi ya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Boleh kan? Sebelum ke teteh-teteh yang ada di sini, perkenalan dulu. Saya di sini Nabhan sebagai host ataupun moderator dari podcast kali ini gitu. Oke, bisa dari mana dulu nih? Dari sini pada sini. Bebas. Terserah sama aja. Oke, baik. Halo semua, aku Siti Salsa Mubarokah. Halo Teh Siti, sudah Teh Siti ya? Salsa kali ya, biar enak. Oke. Boleh dilanjut? Gimana? Oke, halo semuanya, saya Rizky Hafisa. Halo. Halo. Halo, aku Salwa Fitri Amdiliani. Halo. Nah, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi gitu ya, berdiskusi lebih dalam lagi, kita tuh harus berkenalan dulu gitu sama masalah yang kita diskusikan gitu. Jadi kasus Gayus itu sebenarnya dilakukan emang udah lama, udah tahun 2010 kalau tidak salah. Tahun 2010 dimana kita masih kecil mungkin ya, masih umur berapa, masih TK atau apa gitu. Jadi dia itu sebagai pejabat kelas 3A yang gajinya itu gak seberapa gitu. Cuma ternyata setelah ditelusuri lagi punya harta yang bermiliar-miliar. Kan itu jadi pertanyaan gitu ya, jadi kejanggalan tersendiri gitu. Bener kan? Jadi kejanggalan tersendiri. Diungkaplah bahwa ternyata si Gayus itu korupsi gitu. Dan sampai membuat media waktu itu benar-benar booming lah gitu. Sampai ada orang yang membuat lagu khusus buat Gayus itu sendiri gitu. Pasti pernah dengar kan? Iya. Nah, jadi menurut tanggapan kalian gimana nih buat kasus Gayus itu sendiri? Paling dari aku pribadi sih mengenai kasus Gayus ya emang kedengarannya miris sekali ya. Banyak banget kasus dari Gayus itu kan ada pencucian uang, korupsi, ada juga penggelapan pajak ya. Banyak sekali kan. Ya miris sih kita dengarnya, apalagi kita selaku mahasiswa ya. Terus memang kita jurusan akuntansi juga, ada berhubungan juga lah sama pajak gitu. Itu menjadi kita agak was-was juga gitu ya, takutnya nanti kita misalkan nih takdir kita dari pajak atau gimana, jadi ke kitanya juga agak was-was gitu sih mengenai kerjaan pajak itu. Ternyata bekerja di pajak itu ya deket banget gitu ya sama hal-hal yang kayak gitunya, sama korupsinya, sama kayak gitu ya. Miris banget sih dengan adanya kasus tersebut gitu kan. Pajak tuh kan dari rakyat gitu ya, diberikan ke pemerintah, tapi ternyata pegawai pemerintahnya ya, pegawai pajaknya melakukan korupsi gitu kan, agak gimana ya gitu. Jadi mengurangi kepercayaan kita dari masyarakat yang membayar pajak gitu. Itu sih. Jadi mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat itu ogah bayar pajak. Itu sih benar kan? Benar, bisa jadi. Ya. Orang-orang kan maksudnya
nggak semuanya kelas menengah atas gitu, maksudnya ada kelas menengah dan juga menengah bawah yang mereka tuh susah gitu dapat uangnya gitu. Benar. Pas bayar pajak malah dikorupsi. Kan jadi gimana gitu perasaan. Iya, parah banget. Malah males gitu kan. Jadi kayak nyesel ya. Ya jadi gampang iya. nyesel kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan nih kasus korupsi itu kan bukan hanya ada di perpajakan aja gitu Betul. kan. Ada juga bahkan di DPR pun mungkin juga ada gitu ya kasus korupsi tersebut. Tapi ya susah sih ya kalau misalkan Indonesia itu pengen bersih dari korupsi itu memang susah sih gitu. Tapi ya seenggaknya di lembaga perpajakan tuh ya harus bersih lah gitu biar bisa membuat masyarakat itu lebih percaya gitu. Betul. Bener kan? Lebih percaya pada lembaga pemerintahan kayak gitu. Menurut Teteh sendiri gimana buat kasus ini? Kalau dari saya mungkin kasus Gayus ini benar-benar harus jadi pelajaran yang benar-benar bisa diterapkan itu kan. Karena ya gimana tidak, kasusnya kasusnya Gayus tuh bukan satu gitu. Itu benar-benar merambat kemana-mana yang ya berawalnya sih dari uang. Dan sayang banget gitu kan, sekelas seorang dari pegawai pajak yang beliau menghimbau untuk kita tuh dapat terus membayar pajak dan membangun sebuah negara gitu kan. Tapi ternyata di dalam itu tidak terjadi hal itu gitu kan, malah apa yang kita bayarkan itu ditelan oleh mereka sendiri gitu. Iya benar. Jadi bukannya bisa uang itu bukannya bisa mensejahterakan rakyat, malah mensejahterakan diri sendiri, benar kan? Iya. Mensejahterakan pejabatnya. Nah, iya benar. Tapi gimana menurut Teteh, pandangan Teteh terkait ini? Ya. Speechless sih, maksudnya kayak orang yang punya wewenang dalam perpajakan tapi malah menggunain untuk diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya kan uang pajak itu harusnya digunain biar kita sebagai warga Indonesia juga merasakannya gitu. Dan emang harus dijadiin pelajaran sih. Iya, Kayak sama kata dari Sis. Tapi kan itu udah lama ya, maksudnya 2010 kita masih kecil. Kira-kira berapa sih yang uang yang dikorupsi sama si Gayus itu? Banyak. Berapa? Kalau dari aku pribadi sih soal korupsi itu kurang tahu pasti jumlahnya gitu. Cuman kan kalau dilihat dari harta kekayaan Gayus sendiri kan itu lebih dari ratusan miliar kan. Dan itu banyak banget ratusan miliar. Tapi kan di sisi lain dia tuh sebetulnya pegawai pajak kelas 3 kan. Yang gajinya sekitar 12 jutaan. Tapi bisa punya harta ratusan miliar gitu. Itu kan pasti tanda tanya besar gitu. Gitu. Pasti tanda tanya besar. Uang 12 juta misalkan tinggal di Jakarta ya paling cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari gitu kan, udah mungkin sampai bisa ngumpul uang 100 miliar. Benar-benar. Sebenarnya kalau misalkan kita bedah kasus yang Gayus ini, nggak mungkin bisa secara lengkap kita gali karena kan memang kasusnya itu berbelit-belit kan, sampai kalau nggak salah Gayusnya itu pergi ke Bali itu kan masih bahkan ada yang bisa sampai nyuap polisi buat nonton tenis. Kalian tahu nggak? Gimana tuh? Ada yang tahu nggak gimana? Gimana deh? Kalau buat untuk kasus itu, jadi kan dia sudah keadaannya sudah tertangkap gitu ya, bahkan sudah dipenjara. Tapi karena mungkin ya tadi dia punya uang, dia bahkan sampai bisa menyuap beberapa aparat dari keamanannya di sana. Dia bahkan sampai bisa pergi ke Bali untuk hanya sekedar menonton tenis. Itu benar-benar kayak konyol banget sih gitu kan. Seorang aparat dapat kena juga gitu loh sama uangnya dia gitu. Parah ya? Parah banget. Jadi dia itu di penjara, terus nyuap polisi buat nonton tenis gitu. Keluar di penjara gitu. Untuk liburan yang di penjara loh, coba kayak
parah Dan sih. Iya, kasusnya betul. tuh bukan main-main gitu kan. Ternyata berarti yang di dalam itu tuh yang menjaga tahanan juga Main juga. main Iya. juga. Emang kalau berhubungan sama uang tuh siapa aja bisa kena ya. Iya, benar. pasti. Jangankan polisi gitu yang ini, kita aja kalau misalkan nggak tahu ya, kita nanti kalau misalkan ada di posisi itu kan kita juga nggak tahu gitu. Kalau udah berurusan sama uang ya siapa aja bisa kena. Kayaknya bukan kita itu mah, kalian aja kali. Semoga kita nggak sampai kayak gitu ya. Iya, semoga. Semoga. Nah, aku pikirannya negatif ya. Ih, gak tahu. Si kamu kali. Itu sampai ya Gayus sampai bisa nonton tenis, berarti emang ada uang, sebenarnya ada uang yang belum terungkap gitu. Jadi kan dia bisa nyuap tuh. Kan kalau misalkan udah jadi tersangka biasanya uangnya tuh Ada denda. ada denda, terus juga ditarik juga kan sama negara. Berarti masih ada uang yang belum terungkap ataupun belum belum diketahui kali ya. Iya. Sebanyak sih. Sebanyak ya. Itu yang 100 miliar itu yang baru ketahuan kata tadi. Apalagi kalau misalkan ada harta, misalkan dia beli mobil nih atas nama orang, kan nggak ketahuan tuh itu harta dia, padahal kan itu milik dia gitu loh. Jadi Iya, si iya. beli mobilnya tuh atas nama orang gitu kan, itu nggak termasuk harta dia tuh kehitungnya gitu, itu harta dia. Jadi ya pasti masih banyak lah harta dia gitu. Makanya dia bisa nonton, bisa kan sampai ke luar negeri juga kan, ada ke Singapura. Apa masukin paspor juga. Nah, Oh iya, atas nama siapa sih yang Apa sih? siapa ya namanya? Aduh, lupa lagi. Laksono apa itu? Iya, ya Ya, pokoknya pokoknya itu itu ya. deh. Itu dia kan ada kasus itu juga mau swing paspor buat Ya. keluar negeri. Nah, jadi buat pemirsa yang belum tahu, jadi Gayus itu berpergian ke luar negeri itu dengan cara memalsukan paspornya gitu. Ya masa iya sih dia menggunakan paspor aslinya gitu kan, nggak mungkin juga. Terus juga berarti itu sudah termasuk dalam pencucian uang dong. Kalau misalkan dia tuh punya harta terus atas nama orang lain atau apa gitu, berarti itu sebenarnya udah masuk Masuk pencucian uang. pencucian, bener. Sebenarnya pencucian uang itu apa sih? Nah ini bagi pemirsa nih yang belum tahu apa itu pencucian uang, boleh nih kita bedah sekarang. Ya, aku juga kurang tahu sih sebetulnya boleh. pencucian uang tuh kayak gimana gitu. Gimana tete di sini ada yang tahu nggak apa sih Gimana? pencucian uang? Mungkin kalau sejauh yang saya tahu gitu ya, pencucian itu lebih ke peralihan hak milik gitu. Uang mungkin yang sebenarnya uang tuh uang milik kita, tapi kita alihkan miliknya ke yang atas nama orang lain, padahal masih dalam atas nama pribadi gitu kan. Itu sudah termasuk ke dalam pencucian uang. Pencucian uang. Iya. Oh, jadi si hartanya tuh tadinya harta kita dipindahin ke Ya. orang lain gitu ya, biar gak kedetek mungkin ya. Betul. Berarti sebenarnya pemindahannya itu cuma atas nama aja gitu, tapi tetap mungkin hartanya tetap milik kita gitu. Nah, Kayak gitu gitu ya. Kalau definisi dari korupsi itu sendiri apa? Gimana? Kalau yang saya tahu, korupsi itu kayak tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang punya kewenangan gitu untuk untuk Kepentingan pribadinya. untuk kayak meraih Keuntungan. keuntungan pribadi gitu. Ya. Jadi kalau itu korupsi berarti ya. Kalau misalkan penggelapan uang kayak gimana? penggelapan uang, penggelapan pajak, penggelapan lah intinya Ya, digelapin penggelapan. gitu ya. Ya sebetulnya penggelapan ini kan si Gayus lebih ke penggelapan pajak ya. Nah ini tuh penggelapan pajak tuh kayak pengurangan jumlah pajak yang disetorkan atau enggak sama sekali gak disetorkan sama sekali gitu. Jadi emang misalkan nih contohnya Gimana? ada wajib pajak, Nah, dia bayar pajak ke kantor pajak. pajak Nah sama si itu tuh, sama si orang tersebut tuh nggak di storyin gitu. atau enggak ada yang merasa keberatan misalkan, terus si pajaknya dikurangin, tapi sebetulnya dia tuh kayak apa sih, dia mengajukan keberatan nih ke si orang tersebut. Nah orang tersebut mengabulkan keberatannya, tetapi ada kayak suap biar dia kabulin gitu. Ya. Jadi ya intinya mah pengurangan pajak atau sama sekali dia gak bayar, Nggak dibayar. gak dibayarkan Dibayarkan gitu ya. si pajaknya.
Jadi terus juga ada tambahan itu kayak penyuapan gitu ya dalam penggelapan itu, berarti kayak gitu berarti ya. Lebih ya sih. Ya, Ada. kayak gitu berarti ya. Hmm. Nah, jadi itu udah definisi-definisi yang kita ketahui gitu ya, Ya, tentang betul. korupsi, penggelapan uang dan juga pencucian uang. Oke. Mungkin sekilas tentang kasus Gayus Tambunan. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan terus juga emang buat kasus korupsi yang ada di Indonesia itu tidak bisa mudah gitu, maksudnya tidak mudah untuk hilang gitu, karena kan yang korupsi bukan hanya ada di sektor perpajakan, ada juga yang malah di perangkat desa pun mungkin ada gitu ya yang namanya korupsi. Kita saling saling mengawasi aja supaya uang yang seharusnya diberikan ataupun yang dijalankan untuk memajukan kepentingan umum itu tidak disalahgunakan. Betul. Yaitu pentingnya kita bekerja sama gitu, mengawasi dan istilahnya mengontrol dalam jalannya pendanaan yang dibiayai oleh pemerintah itu sendiri gitu. Ya jadi mungkin kayak gitu ya buat jadi mungkin itu sedikit ulasan, sedikit penjelasan tentang kasus dari Gayus Tambunan. Kalau misalkan ngebahas tentang seluruh gitu dari awal sampai akhir, dari awal penetapan pun dari awal penelusuran kasus Gayus sampai dengan penahanan, itu rasanya kita tidak akan bisa sampai ke sana, soalnya kan itu lebih ke arah teknis gitu ya. Di sini kita cuma bahas tentang mungkin sedikit tentang background ataupun latar belakang dari terjadinya kasus dari Gayus ini gitu. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement gitu, misalkan kalimat penutup atau misalkan ajakan atau apa gitu. Boleh dari siapa? Silakan Ibu Caca. Silakan. Paling dari aku mungkin pesan-pesannya buat semuanya juga, tempatkan sesuatu memang di tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan ini nih kan kasus pajak ya, kalau misalkan uang itu memang dari rakyat ya balikin lagi ke rakyat gitu. Jangan sampai dimakan sama sendiri. Inget loh, itu uang siapa gitu loh, itu untuk siapa. Nah memang yang jadi hak mereka tuh ya sekedar gaji aja gitu, jangan yang lain lah gitu. Sudahlah cukup gitu. Itu kalau misalkan dari rakyat ya dibalikin lagi ke rakyat. Nah ya dengerin tuh para pemerintah, dengerin. Para mafia jelasnya ya. Ya, mafia mafia pajak khususnya ya. Bener. Dari Teh Salwa gimana closing statement? Kurang lebih sama sih, yang pasti jangan makan hak orang sih. Jangan makan hak orang ya. Iya. Soalnya kalau misalkan makan hak orang berarti kan dolim juga kan, bisa merugikan orang lain gitu kan. Ya walaupun emang milik orang biasanya lebih Menggoda ya gitu. Biasa namanya rumput tetangga itu memang lebih menggoda ya. Iya, Betul. Betul, aku gak punya tetangga. Jadi serem banget ya rumahnya. Ada tetangga. Iya. Gimana dari Teh Riris closing statementnya? Kalau dari aku mungkin emang kasus dari Gayus ini semoga benar-benar jadi pelajaran yang kuat gitu kan untuk semua pihak, entah itu dari rakyatnya juga dari aparat-aparatnya yang memang menangani di bidang pajaknya gitu. Apalagi mendengar dari kisah yang sekarang sedang viral itu tuh benar-benar ini tuh udah dari 10 lebih lah ya, 10 tahun yang lalu kasus Gayus, dan hari-hari ini mencuat kembali gitu kan kasus tentang perpajakan yang kurang lebih ya sama, dan itu tuh menjadi bukti bahwa sistem di kita itu tidak pernah berubah, dan itu harus benar-benar jadi pelajaran untuk kita semua untuk dapat merubah sistem untuk memperkuat untuk memperkuat masyarakat bahwa ya pemerintah itu mampu gitu kan, mampu dipercaya untuk menjadi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dan untuk rakyat juga, khususnya nih kita yang rakyat seperti kita, jangan takut untuk membayar pajak. Nah, karena walaupun gitu kan
kita melihat kaca yang seperti itu, tapi di sisi lainnya kita tetap menemukan apa yang menjadi hak kita itu tetap ada ke kita. Jadi tetap berpositif thinking dan Ya. jangan takut untuk bayar pajak. Nah, iya. Jangan lupa bayar pajak guys. Iya. Karena negara itu pendapatannya bersumber dari pajak gitu. Kalau misalkan negara tidak ada pendapatan, ya hancur gitu. Benar gak? Betul. Betul. Ya mungkin pembicaraan kita kali ini mungkin cukup sekian gitu kan. Masalahnya ini juga sudah agak melebar ke sana sini gitu. Takutnya malah jadi blank, nggak bisa mikir apa-apa. Sebelum ditutup, saya ada satu pernyataan ataupun satu singgungan gitu ya untuk tikus-tikus yang ada di sini gitu. Waduh, tikus Berat, nih. berat. Apa Ya. nih? Uang itu memang segalanya karena segalanya butuh uang. Tapi ya jangan korupsi juga gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan. wabarakatuh.